Buat kamu yang lagi bingung mau ngapain, bingung gak ada teman buat ngobrol, bingung harus ke siapa cerita, sama janji satu pihak. Untuk semua kata yang pernah dan masih bersanding dengan kata harap, aku masih berharap. Sejak tahun lalu, aku terkadang tersentak kaget hanya karena beberapa hal yang tak seberapa. Benda yang jatuh sendiri, rontokan rambut yang bukan ukuran rambutku, atau sekedar suara-suara yang entah bersumber dari mana. Seperti kemarin hari saat kaki langit sudah mulai meredupkan diri dan menguapkan tumpukan kuning, tiba-tiba ada perasaan yang dulu selalu kurasakan di teras rumah. Rasa hangat dari sebuah percakapan. Entah kapan kopat-kopit ini bertandang di tanah Ibu Pertiwi. Yang pasti, kopat-kopit ini selalu menjadi kambing hitam sejak dirinya naik daun. Pun begitu denganku. Tak terhitung lagi berapa kali aku meremas diri dan menuding-nuding makhluk pendatang ini. Mungkin belasan, mungkin puluhan, mungkin juga ratusan. Sungguh, masalah yang sebenarnya aku genggam bukan hanya tentang bilangan yang semakin naik. Bersamaan dengan lembaran daun yang jatuh, aku melangkah meninggalkan rumah. Bukan meninggalkan dalam artian yang sebenarnya. Hanya saja, aku ingin mengerti tentang diri ini. Tentang bagaimana atau hal apa yang harus aku lakukan. Tentang kenangan siapa yang harus aku masukkan ke dalam koper, lalu disimpan baik-baik. Dan kenangan siapa yang akan aku letakkan di langit-langit kamar untuk disapa sebelum subuh. Setidaknya ada 2 tempat yang kali ini ingin aku kunjungi. Hanya saja satu di antaranya tengah pergi tanpa perpisahan yang menurutku baik. Berat sebelah. Di tempat ini, di sebuah taman kota yang padat, ada satu kursi yang jarang sekali terduduki seseorang. Alasannya simpel. Di antara semua kursi yang ada di sana, hanya kursi inilah yang tak bersanding dengan pohon. Terkesan panas dan tak nyaman untuk ditinggali walau sebentar. Namun, untuk pribadi ini, ada sebuah kenangan yang harusnya tak dimasukkan ke dalam koper. Tapi, tak juga digantung di langit kamar. Khusus untuk kursi ini, aku ada tempat tersendiri dalam menyimpannya. Dulu pernah ada percakapan yang hangat di sini. Di antara embun yang berguguran dari awan, dia mengatakan, "Kamu harus jadi manusia yang bisa memilih kenangan mana yang harusnya disimpan." Kalimatnya berhenti sejenak untuk menuntaskan es krim yang meleleh di punggung tangan. Sesaat kemudian, dia melanjutkan, "Kalau nanti aku pergi, gak usah diterusin." Kali ini, aku yang menghentikan kalimatnya. "Habiskan dulu. Apa yang kamu pegang, itu mahal. Aku harus makan nasi kecap selama 1 minggu. Hanya untuk itu." Tak berbalas. Kalimat yang baru aku lontarkan membuahkan senyum kecut, tapi manis. Dia, manusia yang sedang ada di sampingku ini, memegang separuh dari kekuatanku dalam berdiri. Aku tak harus mendengar semua kalimatnya untuk mengetahui titik akhir dari percakapan ini. "Kamu diam dulu. Aku mau khotbah. Urusan es krim, minggu depan aku yang bakal bayar. Kamu diam." Dalam percakapan yang semisal ini, matanya tak pernah mengarah ke aku. Pasti lurus, lempeng, ke arah yang tak berujung. Ke depan, ke atas. Yang penting, di arah tersebut tidak ada aku. Nah, disitulah matanya menyapu.
Bersamaan saat dia membenahi posisi duduk, kalimat yang paling aku hindari mulai berjalan keluar dari mulut dan matanya. Kalau nanti aku pergi, duduklah sesekali di tempat ini. Belanjalah es krim vanila dan biarkan dia meleleh di ujung ibu jari. Kalimatnya berhenti lagi, lalu kembali dengan sedikit terisak. Kalau besok aku tak lagi muncul di dapur, menyuapimu dengan bumbu yang selalu kamu tebak dengan benar, cobalah sesekali untuk duduk sendiri dan memandang apa yang sekarang memenuhi kelopak mataku, alam. Bahwa sebenarnya aku tak benar-benar pergi darimu, alam. Lam, dari ekor matanya terlihat beberapa air yang siap tumpah dan jatuh tak tersapu oleh tangan. September tahun depan, aku tak akan menemanimu lagi. Es krimku sudah habis. Waktuku juga. Aku tahu lanjutan kalimatnya. Sekali lagi aku memotong dan tak menghiraukan khotbah yang agung itu. Sudah sejak 1 bulan lalu kamu mengulang khotbah yang sama. Kalimat yang hampir sama dan napas yang berderu tak karuan. Napasmu tinggal dikit, jadi berhematlah. Matanya melirik. Momen pecah yang harusnya segera terjadi langsung lenyap karena terpotong manusia tak beradab. Harusnya kamu khidmah mendengarkan, Lam. Khotbah tak boleh dipotong. Aku yang mengajarimu. Momennya hilang gara-gara kamu. Harusnya kamu memohon agar aku tak pergi, Lam. Harusnya kamu membiarkan aku sedikit lebih lama untuk sekedar berucap selamat ulang tahun. Walau tahun depan aku tak bisa mengucapkan hal yang sama, tapi setidaknya tahun ini aku tak absen, Lam. Senyumnya kembali mengerucut, kecut tapi manis. Kalau khotbahmu sudah selesai, aku mau ikut berkhotbah juga. Selesai. Lagi-lagi tak berbalas kata. Hanya anggukan tipis dan mata yang masih tak terarah. Aku akan baik-baik saja tanpamu. Tenang saja. Semua yang kamu ajarkan akan kulakukan dengan baik, Zah. Semuanya, tanpa terkecuali. Semua. Segera aku lemparkan pandangan ke daun yang berguguran saat pandangan kami bertemu. Kali ini, dia memandang arah yang selama ini susah payah dihindarinya. Senyumnya tak lagi mengerucut, tak lagi manis, mungkin lebih ke masam yang sangat pekat. Dia tahu aku akan melemparkan pandangan kalau kalimat yang kututurkan tak sejalan dengan perasaan. Kalian pikir ada lelaki yang sanggup berada dalam obrolan semacam itu? Kalian pikir ada lelaki yang sanggup berjalan setelah separuh ruhnya hilang? Bohong. Bohong kalau ada yang bilang kalau itu ada. Aku anggap itu janji, Lam, bukan khotbah. Sudah 1 bulan kau menghakimiku dengan kata-kata janji, Zah. Memutuskan secara sepihak. Terserah kamu. Janji adalah janji. Aku belajar darimu, Lam. Senyumnya kembali mengerucut, kecut, tapi kali ini lebih tulus. Es krimku habis. Kita harus pulang. Lampu teras sepertinya belum dihidupkan. Itulah bongkar terakhir yang akan terus aku jaga. Janji satu pihak. Begitu pikirku. Namun, 3 minggu sejak hari itu, aku remuk. Aku hilang arah. Orang yang harusnya aku temani sampai tua telah pulang dan tak akan kembali. Remuk,
remuk, remuk, seperti roti biskuit yang tertindis palu besi, pecah berhamburan. Jantung serasa dikoyak, dipaksa untuk ditarik keluar, lalu disesakkan kembali ke dalam dada. Aku remuk. Hari-hari setelah hari kehilangan itu, aku masih berharap kalau semua ini hanya mimpi yang dibangunkan dengan alarm besok pagi. Bahkan saat ini, aku masih berharap. Masih ada bayang-bayang yang duduk di kursi meja makan, memukul-mukul meja dengan ujung sendok yang mengkilat. Aku masih tak ingin bangun dari mimpi ini. Sesekali juga aku letakkan piring kosong di sana. Kalau kamu pulang, maka tinggal aku siapkan nasi liwet yang masih hangat, agar kita bisa makan bersama lagi. Sesekali juga, masih ada bayangan yang sama, di kamar yang sama, dan memegang buku yang sama, yang belum selesai dibaca pemiliknya. Semua masih nampak sama saat aku memejamkan mata, tapi hilang dengan cepat saat kelopak mataku terbuka. Tersapu begitu saja. Hingga di sebuah Sabtu sore, di sebuah buku yang belum selesai kamu baca, ada satu lipatan kertas yang tak lagi rapi, seperti habis kering dari air yang tak seberapa. Tertulis di dalamnya barisan huruf kursif yang amat ku kenal. Lam, aku baik-baik saja tanpamu. Aku mengusap ekor mata yang telah lama kering. Habis airnya ditelan isak sejak berminggu-minggu lalu. Jangan cepat-cepat kau menyusulku, Lam. Aku masih butuh banyak doa yang kau utarakan sebelum subuh. Atau kapan saja terserah kamu. Ingat baik-baik janjimu tempo hari, Lam. Meski itu kau anggap janji sepihak, janji tetaplah janji. Kau ingatkan, Lam? Kembali kutemukan bekas air yang mengering di muka kertas ini. Namun, tulisan setelahnya sedikit berbeda. Tak serapi seperti di awal-awal. Nampak seperti pena yang bergetar dan dipaksakan untuk terus bekerja. Lam, aku lelah menulis panjang-panjang. Aku yakin kamu masih punya kemampuan untuk menebak akhir dari kalimat yang repot-repot kususun. Jadi, sembari ku cari-cari tempat dan es krim yang bagus di sini untuk kita ngobrol besok, aku ingin kamu penuhi janjiku, Lam. Aku mau sepertimu, masih berharap, dan akan terus berharap. Salam baik untukmu, Lam. Dariku yang kau anggap kecut.